kita jadi hakim, itu pelajaran pertama saya. Kalau Anda jadi hakim, yang pertama Anda lakukan adalah bertemu orang yang Anda ingin hukum, katakan Anda menghukum dia bukan karena faktor lain selain keadilan. Kalau dia mantan musuh Anda harus mundur. Ya. Kalau dia punya kedekatan dengan Anda harus mundur. Nggak perlu ada konflik of interest sama sekali. Nggak perlu ada cerita apapun. Tapi apa yang terjadi selama era Presiden Jokowi dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo? Orang-orang yang dekat dengan dia punya jalan tol di mana-mana, dalam artian kemudahan ya. Sementara orang-orang yang menjadi musuhnya disingkirkan dengan luar biasa. Ya, ini problematika yang kemudian menjelaskan bahwa ini tidak ada cara berpikir hukum. Itu pula yang diceritakan oleh beberapa guru saya ketika mengantarkan hasil tim percepatan reformasi hukum kepada Presiden. Saya, Uceng dan Bibip menolak untuk hadir. Karena waktu itu Presiden membiarkan pemukulan terhadap warga-warga di Kepri, di pulau yang kaca itu ya. Kami mengatakan tidak mungkin ada penegakan hukum dan HAM yang baik kalau di depan mata tidak diselesaikan Presiden. Jadi kami tidak hadir. Tapi hasil pertemuan Presiden dengan berbagai ahli itu mengejutkan kami. Kenapa? Ada guru kami yang mengatakan, guru besar hukum ya, mengatakan bahwa ketika dia melaporkan kepada Presiden bahwa problematika hukum bla 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 segala macam gitu. Jawaban Presiden adalah begini. Saya memang harus minta maaf karena 9 tahun gitu, itu 9 tahun saya memimpin, hukum itu tidak pernah jadi agenda saya. Nah, kampanye-kampanyenya menyebutkan banyak hal soal hukum, pemberantasan korupsi, perlindungan HAM. Berarti dia berbohong ya. Di depan seluruh para ahli dia menyatakan kebohongannya itu. Biar clear ya. Jadi di tahun ke-9-nya. Di tahun ke-9. Kan tim itu selesai. Iya. Jokowi menyatakan kepada para guru besar tadi bahwa agenda penegakan hukum itu, dia minta maaf ya. Dia minta maaf bahwa itu tidak menjadi agenda. Tidak pernah menjadi prioritas dia. Jadi berantakannya hukum itu diciptakan bagi saya karena ada pembiaran. Kalau dia punya agenda penegakan hukum, kekacauan berantakan hukum itu tidak akan dia biarkan. Itu apa waktu ini setelah mendapat keterangan seperti itu apa enggak ada yang nyelutuk gini? Berarti 1 tahun ke depan ini bakal kacau. Menjadi pahlawan atau apa? Balas dendam untuk membenarkan atau malah semakin kacau gitu? Saya waktu itu setelah selesai ya dengan respon Presiden itu saya dengar, kan tinggal 1 tahunan ya setelah itu. Saya berasumsi jangan-jangan kajian untuk menemukan berbagai problematika hukum itu hanya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ya mungkin kampanye calon presiden setelah itu ya, kebutuhannya karena itu dokumennya cukup bagus menurut saya. Saya sendiri merasa puas karena mengetahui problematika real yang ada di lapangan. Biar detail, jadi dari kajian itu muncul rekomendasi teknis nggak? Ya. Sedetail apa? Misalnya satu aja, yang itu kemudian harusnya kalau itu dikerjakan, katakanlah satu aspek untuk penegakan hukum bisa bagus atau bisa selesai. Satu aja yang Bung Ferry ingat. Kalau di dalam perbaikan perundang-undangan ya, kami menginginkan 1 pintu pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu yang bidang yang saya tangani ya. Kan misalnya Presiden sudah bercita-cita membuat pusat legislasi nasional. Dia kampanyekan itu, dimasukkan dalam undang-undang, tapi tidak dia kerjakan. Coba bayangkan ya, dia kampanyekan untuk periode keduanya, bahwa Indonesia supaya tertib pembentukan peraturan perundang-undang, kita buat pusat legislasi nasional. Lalu gagasan itu dicantumkan di dalam perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa akan ada lembaga yang berkonsentrasi di dalam pembentukan regulasi secara lembaga baru berarti. Lembaga baru. Dia akan menjadi badan atau di bawah kementerian. Sudah jadi undang-undang, tidak dikerjakan, dikampanyekan, dibuat undang-undangnya, tidak dikerjakan. Lalu ujuk-ujuk tiba-tiba diperbaiki lagi.
dipindahkan kekuasaan ini kepada Menteri Sekretaris Negara ketika itu, Pak Pratikno. Itu membuat kekacauan baru dalam pembentukan undang-undang kita. Ada berbagai cabang kekuasaan eksekutif yang mengurus undang-undang. Menkumham, Mensesnek, Mendagri. Tadi 2 saja sudah kacau, dibuat lagi kacau. Jadi kami bilang ini harusnya modelnya diperbaiki, disatukan, benar-benar diperkuat sehingga buat undang-undang tidak kacau. Ternyata lahirlah berbagai kekacauan lanjutan ya. Model kekacauan di Cipta Kerja terulang begitu ya. Dilanjutkan lagi di pembahasan undang-undang TNI dan segala macam. Jadi hal teknis yang kita usulkan tidak disentuh, tidak diperhatikan. Kalau kemudian posisi dokumen itu hari ini di pemerintahan hari ini dikemanakan? Yang jelas secara konsep itu sudah bisa diakses publik, bisa didapat publik, tinggal ketik draft hasil kerja tim reformasi hukum, atau bahkan bisa ditemukan di teman-teman kemitraan Partnership for the Government Reforms, yang kemudian menurut saya juga sudah bisa dibaca cetaknya. Jadi kalau ke kantor Partnership bisa dapat, ke websitenya Partnership bisa dapat. Jadi NGO jauh lebih produktif untuk mengeluarkan ini dibandingkan pemerintah. Kalau ditanya di mana waktu itu, ya tentu dikeluarkan di websitenya Kemenko Polhukam, tapi namanya sudah ganti sekarang. Saya tidak tahu pengurusan. Maksudku mungkin bukan di mana dalam pengertian bisa diakses di mana, tetapi dalam posisi kebijakan atau apa yang sudah terjadi. Iya, pemerintah hari ini komitmennya terhadap keberadaan dokumen itu nol besar. Tapi sekali lagi kami mengatakan, sebagian juga melakukan hal sama. Kita yang sekarang masuk wajib tahu problematika real. Iya. Tetapi soal bagaimana ini diperbaiki itu kewajiban mereka. Jadi pilihannya kamu gabung tim ini atau kamu tidak tahu persoalan gitu ya. Dan itu pilihan kami kemarin, dan seperti diduga memang tidak akan dikerjakan. Iya, dalam konteks bahwa kemudian saat itu dikerjakannya setahun sebelum selesai, itu tentu saja itu kita bisa mengantisipasi bahwa itu memang kemungkinan ada niatan ke sana. Gini loh Mas Win, saya potong di sana. Ya. Kan ketika diberikan, para guru besar itu kan kecewa dengan ucapan 9 tahun ini tidak memperhatikan hukum. Harapannya 1 tahun tersisa dia perhatian kan, itu. Makanya kan ngejar ini tadi kan, gap itu tadi kan. Iya, perhatian ya dengan pernyataan itu. Walaupun itu pernyataan yang menyedihkan. Faktanya malah ngajak MK. Faktanya malah kemudian menghancurkan berbagai hal. Jadi ya nggak bisa kita percaya dengan ucapan dan tindakan. Mungkin Bung Berry bisa bias karena bagian dari tim itu. Tapi bisa nggak dinyatakan bahwa per hari ini dokumen yang paling katakanlah mumpuni untuk kemudian kita menganalisa, mulai dari penyebabnya kan pasti dianalisa gitu, sampai saran untuk solusi perbaikan kondisi hukum di negara Indonesia itu sebenarnya ada dan tidak apa-apakan oleh pemerintah. Ya, jadi satu buku yang bisa dibaca problematika hukum di seluruh lini, tinggal niat baik untuk mengeksekusi. Nah, pertanyaan berikutnya, pernah nggak terkomunikasikan kepada pemerintahan Prabowo keberadaan dokumen itu? Atau kita tuntutkan ke dia? Jangan Mas Win lupa bahwa pemerintahan kali ini selalu menyenandungkan lagu yang sama, bahwa ini keberlanjutan hidup Jokowi. Nah, kalau memang niatnya keberlanjutan, mereka harusnya melakukan eksekusi perbaikan hukum melalui dokumen yang diharapkan. Saya tidak melihat ada ke arah itu. Pembentukan peraturan perundang-undangan, sekali lagi ini bidang yang kami jadi bagian tugas kami, itu malah tidak disentuh segala hal yang jadi masukan itu. Soal keterbukaan pembentukan undang-undang jauh, soal keinginan membentuk dengan naskah akademik semakin jauh. Saya tidak melihat ada upaya itu sama sekali. Praktek-praktek beberapa perundangan yang sudah dibentuk selama 8 bulan ini malah kayaknya semakin parah gitu ya. Malah ya itu yang dilanjutkan adalah kerusakannya, bukan solusi untuk perbaikannya. Jadi itu problematikanya. Saya
mau menutup tidak dengan yang benar-benar nggak ada harapan gitu. Ya, Saya tetap menginginkan Bung Ferry memberi suluh ke kita. ya, Sebenarnya kembali kita coba tarik ya. dulunya keluarga Jokowi untouchable Eh, dengan berbagai macam perlindungan yang dia kelola gitu. Hari ini apapun analisa kita tadi bahas orang terdekatnya mantunya bisa ditangkap oleh KPK. Gibran dipermasalahkan posisinya, bahkan sudah ada muncul tuntutan pemakzulan gitu. Bisa nggak ini dimaknai sebagai semacam peluang bahwa dengan melemahnya kekuatan Jokowi secara politik, maka hal-hal yang kerusakan yang dulu ditinggalkan Ya. oleh Jokowi ini bisa mulai kita perbaiki lagi. Saya percaya ya, setelah mendaki itu ada penurunan ya. Setelah Hukum gelap, alam lah gitu ya. itu hukum alam ya. Setelah gelap kan terbitlah terang ya. Setelah hidup Jokowi mungkin akan ada tidak hidupnya Jokowi. Kalau katanya Bung Rindra kemarin hidup Jokowi mau dijadikan salam untuk setiap akhir kalimat gitu ya. Itu bayangan saya itu kayak gitu kan gitu. Bu Menteri Kegelapan memang lucu ya. Misalnya sekarang di IG-nya itu keluar seluruh apanya diiringi oleh lagu Jokowi. Terima kasih. Iya. Itu asli banyak. Saya percaya akan selalu ada fase untuk sebuah bangsa. Tinggal fase itu dipercepat atau diperlambat oleh generasinya sendiri. Kita tidak kurang-kurang ya anak muda pintar, brilian, tidak kurang-kurang pemikir hebat, orang-orang jujur. Hanya kebanyakan orang baik tidak bersuara. Dan tidak berbaris ya. Tidak berbaris berorganisasi. dalam kekuatan yang sama. Sehingga akhirnya proses ini menjadi lamban. Dan saya berharap percepatan untuk mengubah sesuatu itu terjadi. Ya kalau tidak bisa diubah dengan sistem politik, ya perlu diubah dengan gerak